Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas soal permasalahan 7.8, yaitu Trailor Corporation memproduksi dan menjual beberapa lini komponen listrik kecil yang berbeda-beda. Departemen audit internalnya menyelesaikan sebuah audit atas proses pembelanjaannya. Bagian dari audit melibatkan sebuah tinjauan pada pengendalian akuntansi internal untuk utang, termasuk pengendalian atas otoritas transaksi, akuntansi untuk transaksi, dan perlindungan aset. Para autor mencatat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelian rutin dilakukan dengan pengendalian persediaan yang memperingatkan Departemen Pembelian dan kebutuhan untuk membeli barang. Departemen Pembelian mengisi pesanan pembelian yang sudah dinomori sebelumnya dan mendapatkannya dengan persetujuan manajer pembelian. Dokumen asli dari 5 bagian permintaan pembelian ditunjukkan untuk vendor. 4 salinan lainnya adalah untuk pembelian, Departemen Penggunaan, dan untuk digunakan dalam laporan penerimaan utang. Dari soal yang pertama diminta untuk masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otoritas akuntansi atau pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 1? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari nomor 1? Pertanyaan dari nomor 1. Saya, Asriani Mahmuda. Iya, silahkan. Menurut saya pernyataan nomor 1 itu ada kekuatan dan kelemahannya. Di mana kekuatannya itu otorisasi penggunaan, berarti bahan dan jumlah yang tepat akan dipesan. Kemudian penggunaan pesanan pembelian yang telah diberi nomor sebelumnya memungkinkan semua pesanan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk kelemahannya, salinan pesanan pembelian tidak boleh digunakan sebagai laporan penerimaan kecuali jumlahnya telah dikosongkan. Maka saya rekomendasikan untuk laporan penerimaan disiapkan setelah diperhitungkan dan diidentifikasi seindependen mungkin. Mungkin itu pendapat saya. Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Tidak ada. Oke, baik. Kita lanjut soal nomor 2. Bunyi soalnya yaitu untuk efisiensi dan efektivitas pembelian barang dan jasa khususnya dinegosiasikan secara langsung antara Departemen Penggunaan dan vendor. Prosedur perusahaan mensyaratkan bahwa Departemen Penggunaan dan Departemen Pembelian menyetujui faktur-faktur untuk segala barang dan jasa khususnya sebelum melakukan pembayaran. Nah, dari soal tersebut diminta untuk yang pertama, masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otoritas, akuntansi, atau pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Dari soal nomor 2, di antara kalian ada yang ingin menjawab? Saya ingin menanggapi yang nomor 2. Menurut saya, soal yang nomor 2 ini kemungkinan besar memiliki kelemahan, karena di situ pembelinya mungkin tidak dilatih dalam teknik pembelian dan dapat ditagih berlebihan dalam transaksi. Tapi di balik kelemahan itu pasti ada solusi yang ditawarkan, dan solusi yang ditawarkan menurut saya itu baik pengguna dan agen pembelian harus terlibat dalam negosiasi dengan perusahaan, di mana Departemen Pembelian itu harusnya menyetujui pesanan itu pada saat pembelian dan pembayaran dilakukan, bukan pada saat sebelum dilakukan.
Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Wafah? Tidak ada ya. Kita lanjut nih di soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu catatan utang memelihara sebuah daftar pegawai yang memiliki otoritas persetujuan pesanan pembelian. Daftar tersebut diperbarui 2 tahun yang lalu dan jarang digunakan oleh petugas utang. Nah, dari soal nomor 3 diminta untuk yang pertama, masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otoritas, akuntansi, dan pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Nah, dari soal nomor 3, ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab soal nomor 3? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab nomor 3, pendapatnya bagaimana? Mungkin saya akan mengutarakan pendapat saya yang di soal nomor 3, yakni moderator bisa diulang tadi soalnya, mohon maaf. Oke, catatan soal nomor 3, catatan utang untuk memelihara sebuah daftar pegawai yang memiliki otoritas persetujuan pesanan pembelian. Daftar tersebut diperbarui 2 tahun yang lalu dan jarang digunakan oleh petugas utang. Kalau menurut saya seharusnya setiap tahun itu catatan hutang seharusnya selalu diperbaharui oleh petugas hutang, dan harusnya itu dilakukan setiap ada peminjaman. Terima kasih. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Faktur vendor yang telah dinomori sebelumnya dicatat pada sebuah register faktur yang menunjukkan tanggal penerimaan. Apakah ini merupakan pesanan khusus? Kapan sebuah pesanan khusus dikirim ke departemen yang meminta persetujuan? Dan kapan ia diretur? Sebuah tinjauan register menunjukkan bahwa ada 7 faktur terbuka untuk pembelian khusus yang telah diteruskan ke departemen operasional untuk persetujuan pada lebih dari 30 hari sebelumnya dan sebelum dikembalikan. Dari soal nomor 4 diminta untuk yang pertama, untuk masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otoritas, akuntansi, dan pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Dari soal nomor 4, ada yang ingin menanggapi? Saya kalau menurutku itu yang faktur vendor, penomoran dan merekam proses menetapkan kontrol yang baik atas faktur dan membantu memastikan rekaman mereka dalam catatan akuntansi itu sudah merupakan kelebihannya. Terus selain kelebihan juga terdapat kelemahan, yakni kegagalan untuk menindaklanjuti faktur terbuka menunjukkan kontrol tidak efektif karena kurangnya tindak lanjut. Sehingga solusi yang direkomendasikan yakni sebuah tinjauan periodik dan tindak lanjut dari semua item yang terbuka. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebelum membuat entry di catatan akuntansi, petugas utang mengecek ketepatan matematis dari transaksi, memastikan bahwa semua transaksi didokumentasikan secara tepat.
pesanan pembelian menyesuaikan laporan penerimaan dan faktur vendor yang ditandatangani, dan mendapatkan persetujuan departemen untuk faktur pembelian khusus. Dari soal 5 diminta untuk yang pertama, untuk masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otoritas, akuntansi, dan pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Dari soal nomor 5, ada yang ingin menjawab? Saya akan menanggapi yang soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini menurut saya tidak memiliki kelemahan karena di sini audit membantu transaksinya, meminimalkan kesalahan dan membantu memastikan bahwa hanya yang berwenang yang berhak mencatat transaksi tersebut. Terima kasih. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Bunyi soalnya yaitu seluruh faktur yang disetujui ditulis berdasarkan abjad, faktur dibayarkan pada tanggal 5 dan 20 untuk setiap bulannya, dan seluruh diskon tunai diambil terlepas dari syaratnya. Nah, dari soal nomor 6 diminta untuk masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otorisasi, akuntansi, atau pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Dari soal nomor 6, ada yang ingin menanggapi? Baik, saya akan menanggapi nomor 6. Menurut saya, ini merupakan sebuah kelemahan. Mengapa? Membayar bulanan hanya pada tanggal 5 atau 20 akan mencegah pembayaran tagihan yang jatuh tempo pada tanggal lain. Mungkin solusi yang bisa diberikan adalah faktur yang belum dibayar harus diajukan pada tanggal jatuh tempo pembayaran terlebih dahulu, dan kemudian disusun berdasarkan abjad. Kemudian mengambil diskon tunai yang belum merupakan pendapatan disengketakan oleh pemasok dan menciptakan permusuhan. Kebijakan ini dapat menyebabkan lebih sedikit diskon yang ditawarkan. Mungkin solusi yang bisa diberikan adalah bayar pemasok pada atau sebelum tanggal diskon. Diskon yang hilang harus dianalisis penyebab dan penghindarannya di masa depan. Mungkin itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Soalnya yaitu bendahara menandatangani cek dan membatalkan dokumen-dokumen pendukung. Sebuah dokumen asli diperlukan untuk sebuah pembayaran agar diproses. Dari soal nomor 7 diminta untuk yang pertama, masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otorisasi, akuntansi, atau pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Dari soal nomor 7, ada yang ingin menanggapi? Mungkin saya bisa. Ya, silahkan. Jadi menurut saya untuk yang soal nomor 7 ini, dia hanya sebuah kekuatan yang sangat bagus, kekuatan yang besar. Kenapa? Karena dengan kita membutuhkan dokumen asli dan membatalkan mereka setelah pembayaran, mengurangi duplikasi pembayaran. Karena kelebihan inilah sehingga dia tidak memiliki kekurangan. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut di soal nomor 8.
Cek kosong yang telah dinomori sebelumnya disimpan di dalam kotak terkunci yang dapat diakses hanya untuk Departemen Pembayaran Kas. Dokumen dan catatan lainnya yang dikelola oleh bagian utang siap tersedia untuk semua orang yang ditugaskan di bagian tersebut dan yang lainnya pada fungsi akuntansi. Dari soal nomor 8 diminta untuk yang pertama, masing-masing kekuatan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat membantu pencapaian otorisasi, akuntansi, atau pengendalian perlindungan aset yang baik. Yang kedua, untuk masing-masing kelemahan pengendalian internal yang Anda identifikasi, jelaskan mengapa hal tersebut merupakan sebuah kelemahan dan rekomendasikan sebuah cara untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Dari soal nomor 8, ada yang ingin menanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya, silahkan. Untuk soal nomor 8 ini, menurut saya cek kosong yang dinomori sebelumnya itu kemudian disimpan terkunci dan hanya diakses untuk Departemen Pembayaran Kas itu merupakan sebuah kekuatan. Karena yang bisa mengaksesnya hanya Departemen Pembayaran Kas, sehingga hal ini dapat menghindari adanya pihak-pihak yang akan menyalahgunakan cek tersebut. Kemudian kelemahannya, ini cek yang terlalu banyak yang dibuat, ini bisa saja mengakibatkan adanya perubahan yang tidak sah dari dokumen hutang. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kontrol, akuntabilitas, atau hilangnya aset, serta akuntansi yang tidak benar untuk pencatatan akuntansi. Adapun saran solusi yang dapat diberikan, yaitu sebuah kebijakan memahami akses kas dan perlindungan fisik rekening dokumen harus dicatat, ditetapkan, dan selalu dipantau. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Karena soalnya sudah habis, sebelum saya akhiri, bisa Ki kasih nyala kamera tak dulu. Kalau misalnya berhalangan enggak apa-apa, Ji. Yang enggak berhalangan bisa dikasih nyala kameranya. Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.